Selamat datang di video kali ini. Jadi di video kali ini kita akan bahas saham-saham perbankan. Oke. Jadi biasanya kalau bulan-bulan 3 itu tulang punggungnya IHSG itu adalah saham-saham perbankan. Kenapa? Karena di bulan-bulan 3, 4, 5 itu biasanya saham-saham perbankan akan strong karena ada pembagian dividen. Jadi bagaimana dengan tahun ini? Kita bahas dulu dari sahamnya BBCA. Jadi Anda lihat sekarang ini ada penampakan dari chartingnya Bank BCA. Oke, jadi harga BCA itu sekarang di 33825. Ini garis-garis yang sudah saya tarik di hari-hari sebelumnya. Jadi saya nggak hapus gitu ya. Jadi saya rasa teman-teman juga sudah cukup bisa tarik-tarik garis. Jadi kalau bagi yang baru join bisa lihat video saya sebelumnya. Jadi perhatikan tempat-tempat yang ada gap. Ya, tempat-tempat ada gap seperti ini dan ini. Lalu garis ini atau kotak ini kotak yang saya tarik kemarin, itu saya prediksi bahwa harga dari BBCA akan cenderung sideways di antara 33.000 sampai 35450. Jadi Anda bisa lihat ya, ini pergerakannya ya memang sesuai dengan kotak ini, dia masih berada dalam range harga kotak ini. Ini range harganya ada sekitar 7,5%. Jadi biasanya doi itu suka beli saham BCA. Kemarin dia tanya, BCA udah turun nih, apakah boleh beli lagi gitu. Saya bilang, tunggu dulu. Kenapa? Karena kita kalau misalnya mau lihat IHSG naik atau turun, biasanya itu salah satu benchmarknya itu adalah saham-saham perbankan. Jadi kalau misalnya Anda lihat kondisi chartingnya IHSG, ya, itu tidak begitu bagus kemarin ya. Sebelum ada dua candle ini, dia cenderung turun. Nah, candle yang gap ini bisa merupakan berita baik bagi ISG. Biasanya kalau misalnya gap seperti ini dan pola charting dari sektor consumer dan sektor perbankan bagus, ini bakal naik ke atas nembus 6.600 ya, dia akan naik seperti Bitcoin sekarang lagi naik gencar-gencarnya gitu ya sampai 60.000 sekarang. Oke. Jadi kalau misalnya Anda mau lihat saham perbankan, tidak ada salahnya Anda melirik ya charting dari IHSG dan juga LQ45. Ini LQ45 nih kotak yang saya tarik di sebelumnya. Anda bisa lihat video sebelumnya. Bukan saya tarik barusan ya. Sebelumnya sudah saya tarik dan Anda bisa lihat harga LQ45 ya beneran berada dalam range kotak ini. Kita balik lagi ke BCA. Nah, biasanya kalau misalnya kita ngomong tentang dividen, itu yang invest di BCA itu saya rasa dia nggak mikirin dividen. Kan dividen dari BCA itu cenderung sangat-sangat kecil. Jadi kalau misalnya saya tadi lihat RTI, itu sisa dividen yang mungkin dibagikan dari BCA itu sekitar Rp450 per lembar saham. Ya. Jadi kalau misalnya Anda ngincar dividen dari BCA, Anda bisa bayangin 450 dibagi harga sekarang 33825. Ya, itu sekitar 1,33% dan belum termasuk pajak. Kalau misalnya setelah kurangin pajak sekitar 1,19%. Ya, saham BCA bagi dividen 1,19%. Kalau misalnya Anda beli di harga sekarang. Itu sebabnya kalau misalnya BCA bagi dividen, satu hari setelah dia bagi dividen, biasanya saham-saham lain itu akan cenderung tutup gap gitu ya. Tutup range dari harga dividennya itu. Misalnya kalau misalnya dia bagi dividen 500, besoknya bakal turun 500. Tapi tidak dengan BCA karena Rp450 itu bagi BCA itu pergerakan saham satu hari saja sudah bisa cover. Jadi nggak ada ngaruh. Tidak akan ada ngaruh tentang setelah bagi dividen turun gap untuk saham BCA. Jadi kalau misalnya Anda mau beli BCA, saran dari saya sih enggak gitu ya. Kalau dari saya lah, kalau misalnya saya sekarang sih lebih memilih saham consumer. Salah satunya HMSP, saya masih pegang. Dan kalau ada duit, saya bakal nambah lagi HMSP. Jadi kalau misalnya HMSP ya, Anda kalau misalnya pantengin Instagram saya kemarin HMSP, kalau misalnya nih ya,
dia bagi dividen di angka 80 ya. Dengan harganya sekarang 14.35 ya. Itu 5,5%. Ya, sekitar 5% lah bersihnya. Jadi kalau 80 bagi 0,05 itu harganya itu kemungkinan di 1.600. Nah, bayangin 1.600 dibagi harganya sekarang 14.35, itu dia masih punya potensi naik 11%. Ya, capital gain. Itu secara garis besarnya doang ya. Kemungkinan lebih dari itu. Oke. Jadi kalau misalnya Anda lagi melirik BCA ya, bagi yang punya ya mungkin Anda nggak mengejar trading, Anda mungkin seorang investor jangka menengah, ya hold aja gitu loh. Tidak menutup kemungkinan BCA bakal naik lagi menembus 40.000. Tidak menutup kemungkinan, tapi dari sisi saya, pandangan saya sih saya nggak prefer beli BCA gitu deh. Oke, kita lanjut ya, karena saham perbankan banyak yang mau di-review dan saya nggak ngambil semua. Kalau misalnya ngambil semua mah ini videonya mau berapa jam gitu ya. Jadi saham yang kedua adalah saham Bank Mandiri. Jadi BCA, Mandiri itu adalah dua bank yang sangat terkenal, sangat umum di Indonesia seperti Alfamart dan Indomaret. Jadi saham Bank Mandiri ya naik harganya sekarang di 6725. Oke. Jadi saham Bank Mandiri ini kotak seperti yang sudah saya jelasin tadi, dia kemungkinan akan bergerak dalam range harga ini, dan range harga ini ada sekitar 9-10% gitu ya. Harganya sekarang di 6725. Ini kemungkinan besar minggu besok-besok dia akan naik ke 7.000. Sama halnya kalau misalnya Anda beli saham Mandiri, ini kalau misalnya dia bagi dividen, taruh dia bagi dividen Rp180 ya. Ini bagi dividennya mungkin di bulan 4, bulan 5 nih. 180 dibagi 6725, oke. Dikali 100 dikali 0,9, dia kemungkinan akan dapat dividen bersih sekitar 2,4%. Lebih bagus dari BCA kalau Anda beli di harga sekarang gitu loh. Jadi kalau misalnya Anda tanya pandangan saya untuk Bank Mandiri, ada kemungkinan besar dia akan naik menguji angka 7.000 dalam waktu dekat. Tentu nanti kalau misalnya dia bagi dividen, ya dia bakal turun lagi. Ya, dia mungkin ini ya Mandiri ini kemungkinan besar naik melebihi 7.000 sih. Habis itu nanti bagi dividen ya mungkin turun lagi. Dia bakal nguji lagi high-nya sini. High 7550 ini ada gap. Ya, perhatikan tempat-tempat yang ada gap. Jadi dia punya potensi capital gain itu sekitar ya 4% sampai 12% untuk saham Bank Mandiri. Dan dividennya tadi 2,4% tadi ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah memiliki Bank Mandiri kemarin di 6350, hold saja ya. Kalau misalnya Anda mau TP ya TP-nya di 7.000 paling dekat. Oke, kita lanjut ke saham BBRI. Oke, saham BBRI belum saya tarik-tarik garis. Mantap. Jadi kita tarik-tarik garis dulu. Ini ada penampakan dari saham BRI dan harganya sekarang di 4580. Kita ngambil di sini ya. Di sini openingnya 4380. Habis itu ngambil lagi sini openingnya di 4500. Ya, habis itu di sini closingnya 4130. Ya, di sini ada gap ya. Di sini ada gap, ingat. Kita ngambil tempat-tempat yang ada gap. Perhatikan tempat-tempat yang ada gap. Habis itu kita lari ke chartingnya sini. Oke. Ini ada candle yang panjang sekali kan, turun. Ya, ini closingnya itu di 4180, tapi kita sudah tarik di 4130, jadi biarin saja. Ngambil lagi sini openingnya 3800. Habis itu kita ngambil resistnya. Ini tingginya berapa nih? High-nya ini 4920.
Ini high-nya ini 4950. Sorry, 4950. Kita langsung ngambil aja deh 5000. Ya. Jadi Anda bisa lihat untuknya saham BBRI, dia lagi menguji area sini. Area supportnya di 4500 sampai 4380. Oke. Jadi kalau misalnya Anda mau beli saham BBRI, ya, Anda boleh tunggu di 4380 di area ini. Kalau misalnya Anda mau beli, Anda ngambil swing way. Ya, tapi kita nggak bahas deh. Kita lihat saham BRI kalau misalnya bagi dividen 70 dengan harganya sekarang itu sekitar 1,5%. Ya, untuk saham BRI memang tidak begitu menarik dividennya ya. Jadi kalau misalnya Anda mau ngarapin dividen dari saham-saham BRI, saya rasa kurang tepat sih. Jadi kalau misalnya Anda mau beli, ya saya tidak sarani untuk buy, tapi kalau misalnya mau buy, ya area-areanya itu adalah di 4380 sampai 4500 di area sini, ataupun di area sini. Tapi ya saya nggak saranin sih, kalau misalnya mau ambil resiko ya silakan. Lanjut, Bank BTN. Nah ini kemarin saya pernah tarik dan ini kemarin saya pernah nyopet sih, dapat, tapi ini habis itu dia naik terus dan sekarang harganya turun lagi. Nah BTN ini dividennya cukup gede ya. Kalau misalnya contoh kita dia bagi dividen harganya 70 dengan harga 1975 kali 100 kali 0,9 sekitar 3,18%. Ini lebih tinggi daripada kakak-kakaknya sebelumnya. Jadi harga dari Bank BTN itu sekarang di 1975. Kita ngambil lagi di sini closing 2000 ya, closing 2000. Ini adalah angka psikologis. Ya, kelihatannya dia akan sideways di antara 1870 sampai 2000. Ini range harganya sekitar 7%. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli, bisa try beli di area 1870. Tapi bagi yang nggak mau beli ya it's okay, nggak masalah. Tapi kalau misalnya dia turun ke 1870 dengan tadi asumsi 70 bagi 1870 kali 100 kali 0,9, maka dividennya bisa naik sampai 3,36% bersih ya, bersih. Belum lagi capital gain-nya kalau misalnya nanti dia balik lagi naik di atas 2000. Kita lanjut bahas saham BBNI. BBNI adalah salah satu saham yang saya paling suka, cuman saya nggak memilikinya sekarang. Kemarin sudah, tapi sekarang sudah aku lepas sih. Jadi ini agak padat ya. Tarik garisnya, ada garis trendline, ada garis channel, dan lain sebagainya. Ini adalah kotak yang saya gambar kemarin. Dia bounce back-nya terlalu cepat ke atas. Tidak jadi sideways di kotak ini. Tapi kotak ini masih tetap jadi benchmark-nya saya. Dia bakal turun menguji trendline-nya ini. Ya, menguji trendline-nya ini. Dimana harganya itu di sekitar 5.900 sampai 5.500 lah. Kita nggak tahu apakah dia bakal turun atau nggak. Kalau dia turun di sini, ada kemungkinan besar. Ini saya hapus aja dulu ya. Kita ngambil yang baru. Kalau misalnya dia turun ya ke area sini, ada kemungkinan besar saya akan nambah. Oke, kita lihat nanti apakah jelek kali ya. Ganti yang persegi aja. Ganti yang persegi aja. Nah, kalau misalnya dia turun ke sini, ya, ada kemungkinan besar saya akan beli. Untuk saham BBNI, targetnya di mana bang? Targetnya di 6.700. Yaitu high-nya sini.
Jadi kalau misalnya kita beli nih di harga 5.900, contoh, naik ke 6.700 itu ada 13%. Why not kita beli saham-saham yang punya probabilitas yang lebih tinggi untuk naik dibanding kita spekulasi saham-saham yang high risk gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau follow, silakan. Yang nggak mau follow is okay. Nah, bagaimana dengan dividennya? Sangat menyedihkan sekali ya. Kalau misalnya kita mengacu pada rasio pembagian dividennya Bank BBNI, ya kemungkinan besar dia akan bagi dividen dengan harga Rp40. Jadi kalau misalnya Rp40 dibagi 6150 dikali 100 dikali 0,9, maka dia hanya akan bagi dividen sekitar 0,58%. Bayangin, 0,58% bersih. Kita beli saham saja, ya, itu fee-nya itu beli 0,2 jual 0,3 gitu ya. Udah 0,5 ya. Ini 0,5. Anda cuma dapat 0,08% bersih. Ya, kalau misalnya dipotong fee gitu ya. Nah, tentu yang kita kejar bukan dividen dari saham-saham seperti BNI, yang kita kejar adalah capital gain-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau follow, mau tunggu BNI boleh, yang nggak mau tunggu BNI mau langsung beli juga boleh, it's up to you. Jadi keputusan selalu berada di tangan Anda sendiri. Jadi video ini cuman sebagai referensi bagi teman-teman saja. Jadi kalau misalnya Anda lihat sih memang dia sudah lagi membentuk base di angka 5.900 sampai 6.000. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya terjadi crash, maka 5.200 pun bakal disentuh. Seperti ini kemarin ya. Ini baru-baru aja nih 29 Januari ya. Tidak menutup kemungkinan dia bakal turun ke bawah kalau terjadi crash. Kita tidak bakal tahu bubble crash ini akan pecahnya kapan. Tapi kita harus selalu berhati-hati. Jadi diversifikasi saham di beberapa sektor. Jangan terlalu banyak ya. Jangan uang cuman 100 juta tapi belinya sahamnya itu sampai 20 saham. Itu Anda dapat 100% pun salah satu saham pun nggak ada rasa sebenarnya. Ya, kebahagiaan itu ditentukan dari jumlah uang yang Anda dapat di dunia saham. Kalau misalnya Anda dapat 100%, tapi berapa sih 100%-nya? Oh, 5.000. What? Gitu kan. Tapi kalau misalnya Anda dapatnya 10%, berapa sih 10%-nya? 10 juta. Nah, itu kan beda. Oke, kita lanjut. Saham next-nya itu adalah saham Bank Danamon. Nah, Anda lihat ya. Ini adalah penampakan charting dari Bank BNI ya. Lihat baik-baik ya. Ini penampakan charting dari Bank BNI dan ini Bank Danamon. Nah, mirip kan? Sekali lagi. Ini BNI ya. Naik, turun gini kan. Habis itu ini Danamon. Naik, turun gitu. Nah, sama halnya dengan BNI, kalau misalnya Bank Danamon turun ya, turun ke area trendline-nya ini, ya area trendline ini kemungkinan besar di angka 3.000 ya. 3.000 kemungkinan besar saya akan nambah Bank Danamon. Nah, targetnya di mana? Sama seperti Bank BNI. BNI targetnya sekitar 3.400. Nah, kalau misalnya kita beli nih di 3.000 ke 3.400, ini ada sekitar 13%. Kalau misalnya kita beli di harga sekarang, ya takut biasanya FOMO gitu kan, dapat 7,5%. Nah, dividennya gimana bang? Gitu kan. Dividen Bank Danamon juga tidak bagus-bagus amat. Ini kemungkinan besar kalau dia bagi dividen itu sekitar Rp35. Jadi 35 bagi harga sekarang di 3160. Oke. Dikali 100, dikali 0,9, maka dividen bersihnya adalah 0,99%. 0,99% buat apa? Aduh. Oke, jadi kalau misalnya Anda mau nunggu Bank Danamon, Anda bisa nunggu di area 3.000.
Tapi kalau misalnya Anda tidak tahan nunggu, ya sudahlah, beli satu lot dulu di 3160 atau beli dua lot dulu di 3150, 3130 atau 3100. It's up to you. Nah, kita lanjut bahas dua saham ya, dua saham bank daerah yang biasanya memberikan dividen sekitar 5-7% setiap tahunnya. Apa itu? Nah, itu adalah Bank BJB. Nah, dua ini sih sebenarnya, BJTM dan BJBR. Kita bahas dulu dari BJBR. Oke. BJBR kita belum tarik garis. Seperti biasa kita tarik dulu garisnya. Kita ngambil, Anda bisa lihat ya. Ini ada candle hijau yang gede ya, yang panjang ini. Ngambil openingnya itu di 14.30. 14.30. Habis itu ngambil closingnya itu di 16.20. Oke, 16.20. Jadi ini ada garis support dan garis resist. Anda perhatikan ya, betul kan? Garis resistnya di sini kan? Aku nggak bohong. Nih ha. Padahal aku tarik candle ini loh. Saya nggak ada lirik candle ini loh. Jadi kalau misalnya Sydney tarik garis itu memang cantik memang. Oke. Habis itu ngambil lagi di sini. Di openingnya itu di 13.30. Oke. Habis Anda ngambil high-nya candle ini itu di 18.55. Anda mau ngambil 1.900 juga boleh, tapi kita ngambil 18.55 aja. Ya. Jadi ini adalah garis support, resist dari saham BJBR. Ya, dari saham BJBR. Ini kemungkinan besar, saya prediksi ini closingnya 14.95. Prediksi Bank BJBR dia akan sideways di atas 14.95 dan nembus 16.20 dalam waktu dekat. Kenapa? Karena dividen yield-nya itu sekitar, kalau misalnya, ini laporan keuangan belum keluar nih. Kalau misalnya kita prediksi 3 bulan laba bersihnya kita setahunkan, itu kemungkinan BJBR itu bisa bagi dividen Rp80 per lembar saham. Jadi kalau misalnya Rp80 dibagi harga sekarang itu di 15.35 dikali 100 dikali 0,9, teng, dia punya potensi untuk bagi dividen 4,69%. Wow. Ya, jadi ini adalah yang paling tinggi dari sebelum-sebelumnya. Yang bank-bank yang pernah kita bahas tadi, yang BCA, Mandiri, BRI. Jadi ini adalah saham pembagi dividen yang cukup tinggi. Ya, setiap tahunnya memang Bank BJBR dan BJTM menjadi pusat perhatian bagi teman-teman yang ngincar saham-saham perbankan untuk bagi dividen. 4,69%, which is big dividend ratio. Oke, jadi dari pola chartingnya ini, dia kemungkinan besar dia akan sideways di atas 14.55 dan naik lagi bentuk W, ya, bentuk W, naik menembus 16.20 dalam waktu dekat. Kalau misalnya dia turun ke bawah gimana bang? Tuh misalnya dia turun di bawah, Anda bisa beli di 14.30, Anda mah senyum-senyum aja. 80 dibagi 14.30 dikali 100 kali 0,9, Anda dapat dividen yield 5%. Anda nabung di deposito juga hampir 5%. Jadi kalau misalnya Anda beli di 14.30 ya, lalu saham ini kembali naik ke 16.20, Anda dapat dividen, Anda dapat lagi capital gain sekitar 13%. Nah, di sini yang harus diperhatikan. Dari saham-saham yang kita bahas sebelum saham BJBR itu saham-saham yang gede, cukup gede, BJBR gede juga sih. Saham-saham yang gede-gede seperti BCA, Mandiri, BRI itu mereka kalau misalnya bagi dividen, besoknya kan biasanya turun gap gitu ya. Itu nggak ngaruh bagi mereka. Tapi untuk khusus BJBR dan BJTM, biasanya setelah bagi dividen dia pasti besoknya pasti turun. Ya. Tapi nggak tahu, kalau tahun ini nggak pasti gitu ya. Karena corona kan sebelumnya juga nggak ada yang prediksi ada corona gitu kan. Anda bisa lihat nih, ini dulu bagi dividen ya. Besoknya langsung turun, pam. 1 minggu dia turun. Harus turun lagi. Ya ujung-ujungnya memang naik.
Ya ini karena waktu itu ini turun karena pas memang corona, harga sahamnya juga turun banyak gitu ya. Harga sahamnya juga turun banyak. Kita coba lihat sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya di sini nih, ha. Di sini dia bagi dividen. Ini di 10 Mei ya. 10 Mei Anda bisa lihat nih. Bagi dividen langsung turun ya. Dari 1850 turun sampai 1530. Ya. Jadi ada risk di balik pembagian dividen dari saham yang bagi dividennya punya rasio persentase yang tinggi. Jadi Anda ngambil keputusan sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda misalnya sudah beli di harga 900, ya Anda tutup mata saja deh. Tapi kalau Anda yang belum punya, hanya mau incar dividen, nah Anda harus tanggung resikonya. Oke? Jadi kalau misalnya Anda beli di 14.30 ya bisa 5%, tapi tidak menutup kemungkinan setelah bagi dividen dia bakal turun. Gitu loh. Jadi pembagian dividennya kapan? Sekitar bulan 4, bulan 5. 2 bulan ini deh Anda pantengin. Anda jangan pas beli di Qumdet gitu ya. Beli di Qumdet maksudnya 1 hari sebelum bagi dividen gitu loh. 1 hari sebelum pendaftaran calon yang bisa dapat dividen gitu lah, maksudnya kayak gitu. Itu bahaya. Anda mending jauh-jauh hari belinya. Kalau misalnya Anda mau ngincar dividen dari saham BJBR. Oke. Kita lanjut BJTM. Nah, BJTM. Jadi kalau BJBR Jawa Barat gitu ya. BJTM Jawa Timur. Betul kan? Jawa Barat dan Banten. Oke. BJTM Jawa Timur. Nah, yang tinggal di Jawa Timur mana suaranya? Oke, kita tarik garis support dan resist. Dari sini ada gap ya. Opening di 710. Closingnya itu di 845. Habis itu di sini opening di 880. Closingnya itu di 965. Oke. Jadi ini adalah penampakan dari chartingnya BJTM. Ya, harganya Anda bisa lihat dari 500 naik sampai sekarang 800. Naik berapa sih? 60% gitu ya. Paling tinggi kemarin naik sampai sini 84%. Wow. Tapi kan kita nggak bakal selalu bisa jual di harga paling tinggi ya. Kita anggap aja kita jualnya di harga sini aja deh. 60%. Cukup. Wow. Oke. Lanjut, kita ngambil lagi opening dari sini 810. Harganya sekarang berada di atas 810, tepatnya di 835. Oke. Habis itu kita ngambil lagi opening sini di 785. Ini gap loh ya. Anda bisa lihat ini kan closing dari candle ini itu di 840, tapi openingnya itu di 785 ya. Ini gap loh, ini gap. Jadi tempat-tempat yang ada gap Anda kasih perhatian khusus. Oke, Anda bisa lihat nih, pas saya ngambil gap sini Anda bisa lihat candle ini dia sideways di antara ya 785 sampai 810. Ini adalah seni tarik garis. Oke. Jadi tidak menutup kemungkinan saham ini akan balik lagi ke arah sini. Ya, 785 sampai 810. Kalau misalnya Anda bisa beli di 785 mah ya Anda bakal senang. Ya, sama halnya seperti BJBR tadi ya. Kalau misalnya Anda bisa beli di 785 dan dia bakal naik lagi ke 880, maka Anda punya potensi capital gain sekitar 12%. Nah, bagaimana dengan dividennya? Dividennya ini nggak seperti BJBR gitu tinggi. BJBR tadi kan 80 ya. Ini kemungkinan dia baginya itu cuman sekitar 40-an. Kita anggaplah 45. Oke, kita ini cuma anggap ya. Kita anggap aja 45. Bagi harga sekarang di 835. Oke, dikali 100 dikali 0,9. Ini dia punya 4,85%. Oke. 4,85% ya, hampir-hampir plus minus sama BJBR tadi lah.
dari rasio persentase pembagian dividennya. Nah, kalau misalnya Anda bisa beli nih di angka 785, oke? Dikali 100 dikali 0,9. Ini Anda bisa dapat 5,15%. Dan sama halnya seperti BJBR, harus Anda waspadai ya gap down 1 hari setelah pembagian dividen. Jadi kalau misalnya Anda mau beresiko, ya is okay. Tapi bagi Anda yang tidak mau, mungkin Anda bisa melirik saham-saham sektor consumer. Jadi saya selalu bagikan tips-tips dan juga ya cerita-cerita ataupun hal-hal yang lucu di Instagram saya. Bagi teman-teman yang mau follow Instagram saya, boleh di follow @tarik-tarik-garis. Dan kadang kalau misalnya saya lagi melirik salah satu saham, saya juga akan bagikan dan sharing di story-nya saya. Mungkin sekian dulu untuk ulasan saham perbankan di bulan Maret di video kali ini. Semoga ulasan ini bisa membantu teman-teman dan semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye-bye.